Selamat datang warga kerajaan. Ibadah Rock Bogor Bukit Pujian dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini, Horizon Bogor Icon Hotel, Ruang Rafflesia, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Juga ibadah Rocky di jam yang sama di Ruang Crescent. Komsel Kerajaan diadakan setiap Jumat minggu pertama setiap bulannya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat via Zoom. Kingdom Encounter merupakan doa bersama para pekerja Rock Ministry Jabodetabek Serang. Dilaksanakan setiap Jumat minggu ketiga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat via Zoom. Suka baca buku dan berdiskusi seru? Join the 1400 Women's Book Club setiap hari Selasa jam 14 siang via Zoom. Anda dapat menghubungi Matilda atau Janet di tempat ini. Buat bapak-bapak yang antusias belajar bertumbuh dalam kepriaannya sambil makan, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Kapau Club. Untuk info waktu dan tempat, silakan hubungi Riko dan Oel di tempat ini. Segala kebutuhan kepelayanan jemaat seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan rumah, pemberkatan nikah, dan pelayanan doa lainnya dapat Anda informasikan ke Sekretariat Rock Ministry Bogor dengan menghubungi Debbie di nomor telepon berikut ini. Semua informasi, kegiatan, dan ibadah online via Zoom dan pendaftaran untuk ibadah onsite setiap hari Minggu bisa Anda dapatkan di grup WhatsApp Rock Bogor dengan menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Persembahan umum dan persepuluhan dapat Anda berikan di tempat yang telah disediakan atau dapat Anda transfer ke rekening BCA atas nama Maria Pangestu. Semua persembahan tersebut dapat Anda lakukan via barcode scanning atau pelayanan banking online lainnya. Kehormatan bagi kami, Rock Bogor Bukit Pujian, menolong Anda memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi representative of Christ's Kingdom. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan Surrender to the King. Langsung aja kepada PowerPoint yang udah saya siapkan di dalam Roma 12 ayat 1 panduannya. Oke, tolong di next kan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu walaupun kita pakai masker ya. Kita baca, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kata berserah di sini konteks yang ingin Pak Gembala Senior sampaikan adalah berserah karena kalau tubuh kita mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan itu merupakan ibadah kita yang sejati. Jadi konteksnya adalah bicara konteks tubuh. Nah, kalau kita bicara dulu sebelum masuk ke sana ya. Semua bagian tubuh kita ini akan memberi respon informasi kepada otak. Otak kemudian diproses di otak. Otak kemudian akan kembali memberikan perintah kepada bagian tubuh kita. Ketika saya nginjak sesuatu yang tajam, akhirnya kaki bilang kepada otak, aduh sakit. Automatically mulut saya bilang, aduh. Tanpa secara spontan, tanpa sengaja seperti itu. Kemudian tanpa sengaja seperti kemarin saya pas di Amerika masak. Kalau di Amerika saya jadi osin Bapak Ibu ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Yang masak, yang cuci, yang nyapu, yang ngepel, yang jaga cucu jadi osin. Makanya dari Riani bilang kok tetap ya Bu ya. Iya tetap soalnya saya jadi osin di sana. Pada waktu masak kena pisau. Tanpa sadar otomatis aduh jadi cepet banget
gerak dari tubuh ke otak, kemudian respon kembali. Nah, semua bagian tubuh memberi info ke otak. Tapi menurut teman-teman semua pada pagi hari ini, bagian tubuh mana sih yang paling memberi informasi yang kecenderungannya itu bisa membawa kita kepada dosa atau sebaliknya kepada kekudusan? Mata. Semua memberi info, ada Pak Valen di sini sebagai dokter, betul ya. Semua memberi info, tapi yang bisa membawa kita kepada dosa atau sebaliknya kekudusan secara cepat mata, panca indera khususnya, telinga, mulut kita, gitu ya. Tolong di nextkan lagi aja. Nah, saya kasih contoh-contoh ayat bahwa panca indera itu memberikan informasi dan semua kembali kepada kita. Oke, saya kasih contoh ayat kepada Daud. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu ia berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Wow. Matanya melihat sesuatu yang aduhai, kemudian mata ini memberi informasi kepada otak, wow. Terus kemudian di situ dikatakan perempuan itu sangat elok rupanya. Dari mana Daud bisa menilai itu sangat elok? Karena mata memberi penilaian, kemudian diproses sama otak. Kemudian dia bilang sama orang, hai itu siapa? Orang tersebut memberi laporan kepada Daud, yaitu Batsyeba, bukan hanya di Batsyeba, tapi laporannya lengkap, istri Uria. Telinganya mendengar bahwa itu istri Uria, tapi bagaimanapun juga kembali kepada otak. Nah ini sekarang masalahnya adalah otaknya memproses, tidak berserah penuh kepada Tuhan. Keinginannya lebih menguasai dia daripada janji-janji firman Tuhan, daripada ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah Salomo. Nanti kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, apa sih salah satu penghalang terbesar untuk kita berserah penuh pada Tuhan? Salah satu penghalang terbesar itu adalah keinginan kita disertai kemampuan untuk mewujudkan keinginan itu. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Saya ulang, salah satu penghalang terbesar untuk kita berserah penuh pada Tuhan itu apa sih? Keinginan kita, karena Tuhan memberikan kita free will bukan? Dan kemampuan untuk melakukan keinginan tersebut. Dan ini ada pada Daud tadi contohnya. Dan kedua pada Salomo. Salomo itu pada waktu dia belum menjadi raja, awal-awal dia takut Tuhan. Awal-awal jadi raja, bahkan dia sempat ketemu muka sama Tuhan. Nah kita lihat ayatnya. Ini Salomo berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Keinginan dan kemampuan untuk mewujudkan keinginan itu ada pada Salomo. Nanti Bapak Ibu teman-teman baca semua dalam Pengkhotbah 2, baca yang lengkap. Di situ Salomo bilang, aku membangun kebun, aku membangun taman, aku punya budak, aku punya gundik-gundik, aku punya kambing, domba, lembu, sapi, semuanya aku punya. Karena apa? Aku tidak merintangi mataku dari semua yang diinginkannya. Oke, next kan lagi. Nah, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, apa yang menjadikan orang Israel sangat ketakutan kepada Goliat? Karena Goliat, satu lawan satu kata Goliat. Kalau aku kalah, bangsaku jadi musuhmu. Sebaliknya kalau kamu kalah, bangsamu akan menjadi budakku katanya. Akhirnya karena mendengar itu Israel jadi sangat ketakutan. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini, orang benar tidak takut mendengar kabar celaka. Karena ketakutan pun akhirnya membuat kita tidak berserah pada Tuhan. Ketakutan yang lebih menguasai kita. Dari apa? Mendengar kabar celaka. Ayo dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu. Kita memang tidak bisa dipungkirin, kita punya telinga, kita bisa mendengar kabar. Tapi lebih kita pegang pada janji-janji firman Tuhan. Next kan selanjutnya, contoh selanjutnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ayo, kita mau masa depan kita gilang gemilang, sebaliknya kita akhirnya mengalami hal yang tidak enak dari mana? Dari lidah kita.
Dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke, next kan selanjutnya. Nah sekarang adalah gini. Sejak kecil kita lahir dari suatu pola asuh orang tua. Kita lahir dari lingkungan di situ. Akhirnya menjadi culture. Saya bacakan ya. Pola pikir terbentuk dari pola asuh, pengalaman, budaya dari sejak masa kanak-kanak yang terus menerus diulang. Bagaimana papi saya kalau marahin saya. Akhirnya itu terekam dalam pola pikir saya. Bagaimana kalau mami saya marahin saya, itu terekam dalam pola pikir saya dan tanpa disengaja Bapak Ibu kalau kita tidak benar-benar takut akan Tuhan itu akan menjadi patron atau pola di mana akhirnya tanpa sadar kita mendidik anak dengan cara seperti itu. Saya share sedikit ya, waktu kecil mami saya itu kalau pukulin saya waktu kecil walaupun cewek, gini-gini kelihatannya kalem, kalau berkelahi sama cici saya sesama perempuan itu bisa gulung, kerawuk, cubit, antem, jambak, sampai sometimes saling berdarah itu. Waktu SMP, waktu SD, kalau sudah apa yang dilakukan mami saya? Ambil penebah, itu dipukulin sampai maaf ya istilahnya mami saya tuh kesetanan kalau mukulin anak khususnya masih SD itu ya. Jadi besoknya tuh sering kali kami tidak masuk sekolah bukan karena sakit karena malu baler gak kehitung balernya. Jadi dalam pola pikir saya melihat oh ini mendidik anak. Mami saya kalau cubit itu aduh bener-bener sampai bener-bener sakit kita tuh. Nah akhirnya tanpa sadar saya punya anak. Nah anak saya itu kalau enggak bisa mata pelajaran sekolah saya cubit, saya pukul. Karena apa? Itu terekam dalam memori saya. Jadi apa yang pola asuh yang orang tuamu ulang terus itu tanpa sadar itu akan dalam patron kita. Saya punya mantu kan, itu kalau lihat saya bikin telur, dia tuh kayak bener-bener trauma lihat telur. Karena dia bilang waktu aku kecil orang tuaku miskin setiap hari makan telur. Jadi sekarang kalau lihat telur dia trauma. Jadi semua itu berkaitan. Nah masalahnya sekarang adalah firman Tuhan berkata serahkanlah tubuhmu. Sedangkan dari kecil pola asuh kita, pengalaman kita, culture kita bukan mengajarkan kita untuk menyerahkan tubuh buat kebenaran. Sebaliknya mengajarkan kita untuk kita berbuat dosa bukan? Bagaimana kita merubah patron? Patron tuh kayak Bapak Ibu, saya pernah punya tante di Surabaya, dia itu konveksi. Kalau konveksi itu ada patron, satu patron, kemudian setumpuk kain tinggal dipotong dengan patron itu. Jadi automatically kita bertindak sesuai patron itu. Gimana caranya Bu? Udah usia setua ini, udah kadung ngelontok kalau bahasa Jawanya, sudah gak bisa diubah lagi, ini ya karakter saya. Nah, sekarang bagaimana mungkin di-reset ulang, bagaimana caranya meriset ulang otak kita. Next kan, oke. Yuk kita baca, saya bacakan deh ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tadi kan dibilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Gimana bisa pola pikir kita udah terlanjur dari budaya yang salah. Gimana rupanya bisa dengan cara apa? Dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini dengan berubah oleh pembaharuan budi. Oke, secara teori kan enggak mungkin bisa. Pak Happy, katakanlah Pak Happy sekarang usia 37. Aduh lumayan Pak diskon 10 tahun ya Pak ya. Sekarang Pak Happy usia 47 tahun. Dalam 47 tahun ini Pak Happy pola asuh dan semuanya. Tapi Tuhan bilang berubahlah. Bapak Ibu saya mau katakan gini, kalau Tuhan tulis firman, Tuhan yang memerintahkan, berarti Tuhan kasih kemampuan untuk kita berubah. Nanti kita belajar sama-sama secara medis rupanya memang mungkin bisa. Bukan mungkin, pasti bisa. Nah, berubah ini ternyata bahasa aslinya metamorfo yang artinya ditransform, to change into another form. Bapak Ibu kan punya anak pada kecil-kecil di sini SD. Pernah lihat anak kita punya mainan Play-Doh? Ya, Play-Doh itu kita bisa ubah-ubah bentuknya.
Nah, firman Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mana mungkin, Bu? Itu mungkin. Nah, nanti kita bicara medisnya ya. Nah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa Tuhan nyuruh kita berubahlah? Karena rupanya dalam otak kita ini bentuknya neuroplasticity. Yang artinya otak kita ini bukan berarti benda padat kayak gini yang nggak bisa dirubah-rubah. Betul ya Pak Valen ya? Otak kita itu neuroplasticity yang seperti Play-Doh tadi. Oke, next kan mari kita belajar bersama. Fakta menarik tentang otak. Kapasitas penyimpanan otak manusia itu hampir tak terbatas. Kalau sekarang yang terbaru itu mungkin Apple 13 ya. Atau apapun yang semakin banyak kapasitas penyimpanan datanya. Tapi bagaimanapun juga Tuhan yang begitu ajaib memberikan otak kepada manusia yang hampir tak terbatas data memori di otak kita ini. Nah, otak memiliki kemampuan belajar dan bertumbuh seiring bertambahnya usia. Jadi Tuhan itu makanya bilang berubahlah. Kenapa Tuhan memerintahkan firman berubahlah? Karena Tuhan yang menciptakan otak manusia, Tuhan tahu bahwa itu masih bisa berubah. Karena sifat otak itu adalah neuroplasticity yang sampai kapanpun kamu tetap bisa belajar. Nah, saya pelajarin ternyata kalau kita semakin usia bertambah dan tidak mau pikun, caranya apa? Belajar hal-hal baru. Ada riset di Jerman. Riset itu melakukan hal seperti ini. Ada orang-orang yang tidak bisa sulap sama sekali, diajarin sulap 3 orang, sampelnya selalu diambil 3 orang. Sebelum dikasih pelajaran ini, di MRI dulu otaknya. Nah terus kemudian diajarin sulap selama berapa bulan. Di MRI ulang setelah 3 bulan kemudian dilihat ternyata kapasitas otaknya mengalami perubahan anatominya. Karena ternyata ada modifikasi pembesaran di bagian visual dan kecepatan tangan. Kemudian diambil 3 mahasiswa kedokteran yang akan ujian. Sebelumnya kondisi biasa di MRI. Setelah ujian berapa bulan kemudian belajar di MRI ulang ternyata ada bagian otak hipokampus, bagian menyimpan memori itu mengalami anatomi yang berubah. Jadi dari sini makanya Tuhan bilang sama kita berubahlah, itu mungkin. Kalau kita bilang nggak mungkin, aku sudah tua, sudah ngelontok otakku sama culture, budaya, pola asuh. Tidak, Tuhan bilang bisa. Gitu. Oke, next kan selanjutnya. Nah, di situ dikatakan berubahlah oleh pembaharuan. Pembaharuan itu bahasa aslinya anakainosis yang artinya diregenerasi, direnovasi. Complete change for the better. Pembaharuan, diperbaharui. Nah, budi itu bicara pikiran, understanding, nalar kita. Jadi bisa. Makanya caranya gimana pembaharuan tersebut dengan firman Tuhan. Saya kok puji Tuhan dapat roti, saya percaya setiap kali kita dapat itu kan tidak ada yang kebetulan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, menyimpan firmanmu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119. Oke, next kan kita belajar selanjutnya. Nah, bagaimana caranya untuk kita melakukan pembaharuan kepada otak kita, pembaharuan kepada pikiran kita, kepada budi kita itu tadi. Caranya adalah dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya lebih lagi secara detail tidak cukup baca tapi harus dilakukan repetasi. Diulang-ulang terus. Kami kedatangan anak muda, salah satu pekerja di gereja kami. Bukan dari Jakarta ya, jadi ke Jakarta sharing-sharing. Dia ini ngalami masalah, Mamet. Nggak bisa tidur. Sampai minum melatonin gitu ya. Melatonin kan nama obatnya ya. Seharusnya itu boleh kagak sih? Harus resep dokter seharusnya ya. Dia pesen lewat kami, pada waktu kami ke Amerika pesen 2 pack sini melatonin gitu ya. Bisa tidur jam 10.
Tapi sometimes cuma 1 jam tidurnya. Gitu ya. Dia cerita kepada saya, karena apa sih? Karena di otaknya. Dia bilang sebelum tidur itu dia kepikiran ini itu. Tidur loh padahal. Tapi automatically terbangun 1 jam, dia bilang pada waktu terbangun otak jantungnya berdegup gitu. Nah, terus dia bilang, Pak Roni ngajar saya untuk memperbaharui pikiran harus baca firman Tuhan. Ini melayani Tuhan loh, anak ini melayani Tuhan. Saya baca firman Tuhan Pak, tapi 1 titik tertentu dalam hidup saya punya pola pikir gini, untuk apa aku baca terus? Aku sudah tahu, aku sudah ngerti. Sometimes kita baca cerita, oh aku tahu kok jalan ceritanya. Kita baca tentang Daud dan Goliat, saya sudah tahu ceritanya. Semua kita tahu ceritanya. Tapi gini loh, kenapa kita harus mengulang? Saat ini kamu baca, Roh Kudus bisa bicara ini, ngajar kamu ini, ngasih kamu hikmat ini, pewahyuan ini. Tahun depan kamu baca di tempat sama, pewahyuannya beda. Saya itu kemarin baca tentang Saul, di mana dia tidak taat, ini 2 hari yang lalu. Dia tidak taat sama Samuel. Waktu itu Nabi Samuel bilang, kamu harus mengalahkan Amalek, semua binatangnya dibunuh, rajanya dibunuh. Tapi kan kemudian dia tidak taat. Dia Raja Agag masih dibiarkan hidup dan kambing domba lembu sapi yang tambun-tambun kan dibiarkan hidup. Pada waktu Samuel datang, dia bilang gini, kamu kok tidak taat? Dia bilang, iya soalnya rakyatku. Dia pakai rakyat, dia menyalahkan rakyat. Soalnya rakyatku menyimpan hewan yang tambun-tambun ini untuk korban persembahan. Saya dapat kali ini gini, supaya bisa dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Nanti suatu kali lagi ditegur, dia bilang Tuhan Allahmu. Jadi dia tidak menganggap Tuhan yang mengangkat dia jadi raja itu Tuhan Allahnya. Oh pantas aja dia selalu nggak taat karena dia tidak menganggap Tuhan itu sebagai Tuhannya. Tapi Tuhan Allahmu. Saya dapat hal yang baru. Yang tidak saya dapat dulu sebelumnya. Jadi ayo Bapak Ibu teman-teman baca firman Tuhan tuh ulang-ulang, repitasi, diulang lagi. Sometimes kamu dapat hal yang baru yang Tuhan bicara yang itu bisa buat hidupmu. Ayo Bapak Ibu, kalau kita berkata enggak mungkin saya udah usia segini, bisa. Roh Kudus dalam hidup kita, ketika kita baca firman Tuhan, dia bisa kasih pewahyuan baru. Lah Bu, kalau saya baca bilangan gimana? Jumlah, ukuran, keturunan, peraturan-peraturan, baca aja. Enggak selalu kok Tuhan harus, oh ini maksudnya ini, baca aja. Sikap taat kita untuk baca firman Tuhan. Oke, next selanjutnya. Nah sekarang adalah waspada, jangan sampai malah kita bergerak sebaliknya. Belajar dari siapa? Belajar dari Salomo itu tadi. Sebelumnya dia benar-benar cinta Tuhan, dia ngalami Tuhan. Tapi ingat saya tadi ceritakan bahwa salah satu penghalang terbesar kita berserah pada Tuhan itu apa sih? Yaitu keinginan kita dan kemampuan akan keinginan itu. Maaf teman-teman ya, ini kan intern antar kita. Walaupun streaming pun saya percaya bukan keluar-keluar. Kami pun sempat ditawarin Bapak Ibu untuk yang bisnis trading yang sedang marak, yang barusan sama Menteri Perdagangan itu dibekukan itu. Kami pun ditawarin, wah benar-benar menggiurkan tawarannya. Keinginan dong, waduh Pak istri saya ini Pak setiap Sabtu dapat sekian juta, dapat berapa ratus juta. Telinga saya mendengar seharusnya itu hal yang menggiurkan buat kami. Kalau dibilang keinginan ada kemampuan enggak? Kalau saya mau korek tabungan ada sih kemampuan. Tapi sekarang gini loh, apakah itu berkenan? Kan tadi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah yang benar dan berkenan. Kamu bisa enggak? Bisa. Kalau korek-korek tabungan? Bisa. Tapi apakah itu jadi berkenan enggak buat kita? Sampai akhirnya dibekukan, waduh itu teman-teman cerita, aduh ada yang kena teman dekatnya teman kami, 25 miliar, aduh benar-benar keliengan Bapak Ibu. Akhirnya kamu enggak bisa fokus lagi kepada Tuhan bukan? Akhirnya kamu benar-benar down banget.
Nah, kita belajar dari Salomo. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Ayo kita lihat Bapak Ibu. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Sedang Tuhan bilang pembaharuan budi supaya kamu tahu membedakan mana yang benar dan berkenan. Sebaliknya Salomo mengalami kemunduran. Dia malah hatinya menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ayo kita kalau bicara bulan lalu chosen by the King. Kalau sekarang kita bicara tentang surrender to the King. Ayo kita di sini belajar, jangan sampai akhirnya seperti Salomo dikatakan hatinya menyimpang daripada Tuhan. Hal kecil loh Bapak Ibu kadang-kadang, tapi ayo kita surrender penuh sama Tuhan. Nanti saya tutup dengan suatu kesaksian. Demas juga dalam perjanjian baru dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan karena Demas telah mencintai dunia ini. Tadinya siapa? Dia melayani Tuhan bersama-sama Rasul Paulus. Tapi hatinya mulai terpikat dengan dunia dan dia meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika dan Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Yudas pun juga tadinya bersama-sama Tuhan. Dia punya pilihan, dia punya keinginan dan dia punya kemampuan. Karena apa? Dia bendahara. Tapi dia memutuskan untuk akhirnya hatinya terikat pada dunia. Surrender itu pilihan kita loh Bapak Ibu. Tadi kan Pak Arifin bilang kalau surrender itu kita sudah lunas dibayar seharusnya. Kita berserah penuh. Tapi kita masih punya free will loh, pilihan kita. Oke, next kan lagi. Nah, mengapa kita harus surrender to the King? Yang pertama adalah wujud dari ibadah sejati kita. Kan tadi dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini ibadah, ya ini ibadah. Kita nyanyi, kita dengar firman Tuhan, kita mengasih persembahan, ini ibadah. Tapi ibadah itu bentuknya bukan hanya ini. Firman Tuhan berkata itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah di sini bahasa aslinya adalah latreio. Yang artinya ketika kita mempersembahkan tubuh kita itu artinya bakti kita. Bukan hanya ibadah ini aja kontekstual ibadah. Tapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika tangan kita, mata kita, telinga kita akhirnya kita menyerahkan untuk kemuliaan nama Tuhan itu ibadah kita. Makanya firman Tuhan jelas, itu adalah ibadah yang sejati. Kemudian tubuh itu adalah bait Allah. Dan yang ketiga justru lewat tubuh kita itu alat untuk memuliakan Tuhan. Yuk mari kita baca ayatnya dalam 1 Korintus 6, 19, 20. Kita baca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuhmu ini, sekali lagi kenapa sih kita harus menyerahkan tubuh kita? Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus, Roh Kudusnya diam di dalam kita. Sekarang saya tanya, kalau lanjutkan dulu baru saya tanyakan. Yang tadi belum selesai baca. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, baca sama-sama ya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi bukan kepemilikan, ya ini saya Nancy Limantono, saya punya mata, hidung, mulut, saya punya kehendak, saya punya pikiran. Tapi Roh Kudus yang di dalam saya itu dia menjadi pemilik atas saya. Saya punya free will, tapi seharusnya saya menyerahkan free will saya itu pada pikiran Kristus, perasaan Kristus, gitu ya. Nah di sini dikatakan dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Baca lagi Bapak Ibu, sebab kamu telah dibeli bukan nyicil. Kalau saya tanya, Mamet, kalau Mamet misalnya punya cicilan, let's say 10 tahun gitu ya.
Terus habis itu di tengah-tengah cicilan, ya ini tidak akan terjadi, hanya ilustrasi aja. Tidak bayar sekali, tidak bayar 2 kali, tidak bayar 3 kali, tidak bayar 4 kali, bisa diambil enggak? Bisa diambil. Kayak orang cicilan motor tuh, disita. Bisa disita enggak? Bisa. Karena belum lunas. Tapi firman Tuhan berkata di sini, kamu itu lunas. Bapak Ibu, kita ini dibeli bukan dicicil. Tapi pada waktu Yesus bilang it is finished, itu artinya lunas. Jadi kita ini kepemilikannya Roh Kudus yang telah di dalam kita. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh adalah bait Allah. Nah, kalau kita bicara surrender to the King, keputusan kita. Oke. Kami ada langganan dokter gigi Bapak Ibu di Bintaro. Pada waktu Natal kemarin juga kami undang datang. Kemarin dia tuh bersaksi cerita gini, pada waktu gelombang kedua COVID di Indonesia Delta, dia kena. Dan waktu Delta kan benar-benar enggak ada rumah sakit, itu obat itu di mark up harganya, oksigen itu di mark up semua harganya. Pada waktu dia ke rumah sakit, di rumah sakit dibilang kamu enggak bisa, enggak ada tempat, kamu pulang aja. Akhirnya karena salah satu profesi yang paling kena dampak dari pandemi COVID ini dokter gigi dong. Karena nggak mungkin orang mau ke dokter gigi terbuka pastinya kan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia nggak bisa praktek Pak. Jadi ruang prakteknya itu dipakai dia isolasi mandiri di tempat itu. Dan dia kondisi yang sangat parah gitu ya. Dia bilang saturasinya itu sudah di bawah 80. Seharusnya memang ke rumah sakit tapi memang tidak ada rumah sakit gitu ya. Jadi akhirnya dia cari oksigen. Oksigen itu yang istilahnya bilang tabung 1 liter ya. Satu apa bilangnya Pak Valen? Tabung kecil itu 1 jam loh Pak. 1 jam. Kemudian dia puji Tuhan teman-teman saling bantu dia. Akhirnya dia dapat mengumpulkan 3 tabung besar dan 2 tabung kecil. Itu pun dia bilang selang kecil enggak bisa karena dia memang sudah parah. Dia keliling cari dapat selang yang gede Pak, masuk itu dia. Singkat cerita dia bilang, aku Pak Roni habis 600 juta. Lah orang Gamaras aja dari berapa juta bisa puluhan juta. Itu bisa naik. Gini secara logika, enggak ada duit masuk karena dia enggak bisa praktek. Berarti yang 600 juta itu uang dari celengan dong Pak. Nah dalam kondisi seperti ini, aduh aku harus ngidupin anak istri juga. Dan apa yang terjadi dia cerita, dia punya salah satu aset properti di mana mau habis masa kontraknya. Dia bilang sama yang kontrak, kalau kamu mau perpanjang, saya sebutin angka aja enggak apa-apa karena dia cerita ke kami itu 314 juta per tahun. Saya minta naik dong Pak, masuk akal dong kalau tiap tahun tuh naik. Saya mau naikin dia 20 juta. Tapi itu jelas saya ini kondisi, sometimes orang kalau sudah demam tinggi itu kan halu ya Pak Valen ya. Jadi antara gini-gini, Tuhan tuh ajaib loh Bapak Ibu. Kalau kita berserah penuh pada Tuhan, demam tinggi gak bisa benar-benar fokus, Tuhan tuh nuntun dia. Roh Kudus dalam dia yang sudah bayar lunas, dia bilang gini, lepasin. Dilepas yang orang perpanjang kontrak itu. Orang perpanjang kontrak enggak mau, Pak mana bisa hari gini mau naikkan, orang enggak ada uang begini. Akhirnya benar Pak, orang tersebut enggak mau perpanjang. Tapi Roh Kudus bilang jangan dengan harga tetap, lepas. Seandainya dengan harga tetap orangnya mau perpanjang kontrak. Tapi Roh Kudus ngomong sama dia, lepas. Ini dalam kondisi dia masih demam tinggi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia cerita tuh sampai berbes mili, dia cerita itu. Dia bilang, makanya Rasul Paulus bilang, apa yang kuanggap tadinya secara lahiriah itu kebanggaan. Begitu aku percaya Yesus itu semua kuanggap sampah. Dia itu orang pintar, bukan hanya dokter gigi, tapi dia tuh juga pintar bisnis.
Dia jual alat-alat kedokteran, gigi dia ambilnya sekian, dia bisa dapat untung dari itu semua. Tapi dia sharing gini, itu semua Pak pada waktu aku sakit, enggak bisa mikir, enggak bisa bisnis, enggak bisa dapat penghasilan. Tapi itulah firman Tuhan bilang, semua itu kuanggap sampah karena dia ngalami sendiri. Dia ngalami bagaimana Roh Kudus ketika dia berserah, dia ngalami mujizat dari Tuhan. Tiba-tiba ada temannya dia, ini kan dari lepas ya, dan ini enggak jadi lagi. Temannya dia agensi datang. Pak, dia bilang ada orang singkat cerita kontrak 6 tahun dengan harga 370 bayar 6 bulan. Dia bilang aku lepas 314, aku dapat 2,2 M bayar 6 bulan. Secara pola pikir manusia enggak mungkin. Tapi Roh Kudus di dalam dia yang sudah lunas bayar dia bilang lepas, jangan tahan yang itu. Akhirnya dia dapat jauh lebih banyak. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita bilang surrender to the King, Tuhan tuh kalau nuntun enggak mungkin merugikan kita. Sometimes kita berpikir kalau aku ikutin Tuhan, mataku, telingaku, mulutku, aku mau jujur, mana dapat cuan hari gini. Tapi Tuhan bilang persembahkanlah, justru dari situ kamu dapat semuanya dari Tuhan. Oke, next kan selanjutnya. Nah, tubuh itu senjata kebenaran. Kenapa sih saya bukan pamer foto Bapak Ibu, tapi saya mau menjelaskan, ayo kita ini sama-sama suami istri, sepakat sekeluarga, mau semuanya ini untuk mempersembahkan senjata kebenaran. Yudi tolong bacakan yang keras, Roma 6:13. Senjata kebenaran. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Di sini dikatakan loh jelas, anggota-anggota tubuhmu. Semua lengkap untuk kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kami punya rekan Bapak Ibu, anak muda, tidak muda sekali, udah menikah, udah berkeluarga, udah punya anak. Kondisi COVID gini kan beberapa di PHK, dirumahkan, bayaran separuh. Dalam kondisi stres dia, makanya kita tuh jangan iseng lah, coba-coba gitu ya. Main game Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Keterikatan game. Game itu sekarang rupanya ada game online yang pakai grup Pak. Saya itu juga malah baru tahu. Jadi bisa main berempat, main berberapa, tuh rame sekali nih. Sampai jam 4 pagi main game itu sampai lupa waktu. Oh sorry saya lupa matiin. Sorry. Nah, apa yang terjadi? Jam 6 pagi di waktu dia harus kerja, akhirnya dia tetap kerja, tapi tengah-tengah hari kecapean, apa yang terjadi? Istri dimaki-maki. Nah, firman Tuhan berkata, ayo kita pakai tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran. Kita juga harus berhikmat dong. Masakan, ya oke, kita nonton drakor. Tapi bukan sampai nonton drakor sampai jam 4 pagi. Sampai biasanya orang tuh kalau nonton drakor tuh sampai ketagihan, enggak mau berhenti. Terus tadi ditanya sama Riani, kemarin kan karantina Pak, enggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ada wifi di hotel, nonton drakor juga. Tapi kita juga harus disiplin, tubuhmu senjata kebenaran, tubuhmu bait Allah, kamu tahu membedakan mana yang benar. Boleh nonton drakor boleh, asal kalau kami standarnya kami tidak mau nonton yang porno gitu, kami tidak mau nonton hal-hal seperti itu. Tapi kita juga harus tahu waktunya. Wah itu kan, ya ini terus terang aja, nonton film yang terbaru Korea tuh loh, zombie yang All of Us Are Dead itu loh ya. Gara-gara pencobaan guru sains gitu. Ini sampai, itu kan 12 seri. Waduh kalau 12 seri, kayaknya kita seri 11 harus nonton 12 dong, nanggung. Endingnya kan di 12, mana mungkin kita tinggalin seri akhir kan. Tapi itu sudah jam enggak mungkin. Saya bilang kita harus disiplin, beneran Pak. Jam seri 11 kita habisin, sudah seri 12 ya buat besok. Nah tubuhmu bait Allah.
kita dikasih Tuhan pilihan. Kita harus bertanggung jawab. Ingat loh ya, kamu sudah lunas, kamu bukan dicicil lagi. Terakhir, paling akhir. Nah, baca sama-sama Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Contohnya siapa ini? Salomo. Sia-sia semuanya. Karena dia memulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Ayo Bapak Ibu, kita sudah tahu firman Tuhan. Saya mungkin sampaikan pagi ini sesuatu hal yang simpel. Tapi ayo kita lakukan. Supaya jangan sampai kita di akhir hidup kita sia-sia. Ada hamba Tuhan terikat gara-gara apa? Hobi sejak pandemi ini. Sepeda nggak salah, sepeda sehat. Tapi akhirnya itu menjadi keterikatan dia. Ingat salah satu halangan terbesar surrender to the king adalah apa? Keinginan kita dan kemampuan untuk kita melakukan. Hobi, sepeda salah enggak? Enggak. Itu keinginan, iya mampu. Tapi jangan sampai itu mengikat kamu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.